Halo adik-adik, kali ini kita bertemu lagi di Bina Iman Online, pertemuan BKSN yang ketiga. Tema hari ini adalah Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Bacaan kitab suci diambil dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk kita mulai Bina Iman Online-nya. Adik-adik, apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik aja ya. Pada pagi hari ini kita bertemu lagi di Bina Iman Online. Sebelum mulai Bina Iman Online, kita berdoa dulu ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Jari jempol, jari telunjuk, jari tengah yang panjang, jari manis pakai cincin, jari kelingking ku sayang. Ku berhitung 1, 2, 3, 4, dan 5. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Adik-adik, ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat pagi Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di Bina Iman Online hari ini. Sekarang kami akan mulai Bina Iman Online. Berkatilah kami ya Tuhan dari awal sampai akhir. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Hai adik-adik, sebelum kita mulai Bina Iman, yuk kita nyanyi dulu kitab DIE. Kita nyanyi Ku Daki-daki Gunung yang Tinggi. Ku daki-daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau dan mentah. Yesus besertaku, terbang luar angkasa. Ku salam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, yuk kita duduk lagi, kita mendengarkan firman Tuhan. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Semoga adik-adik selalu sehat ya. Kali ini ketemu lagi nih sama Kakak Tania di Bina Iman Online hari ini. Adik-adik tahu nggak sih hari ini kita pertemuan Bina Online yang keberapa ya? Iya betul adik-adik, hari ini kita pertemuan Bina Iman Online yang ketiga, yaitu tentang Yesus sahabat bagi sesama yang menderita. Hari ini kakak mau cerita tentang orang Samaria yang baik hati. Kakak mengambil cerita ini dari Injil Lukas 10 ayat 25 sampai 37. Yuk adik-adik, kalau adik-adik punya Alkitab di rumah, yuk dibaca ya. Karena ini adalah bulan Kitab Suci Nasional. Bulan ini mengajak adik-adik semua untuk rajin membaca
Alkitab, rajin membaca kitab suci. Nah, kakak mulai ceritanya ya. Pada suatu hari, ada seorang laki-laki yang hendak pergi dari kota Yerusalem ke kota Yeriko. Laki-laki ini adalah seorang yang kaya raya, adik-adik. Dia membawa 1 kantong keping emas serta membawa banyak sekali makanan. Ia juga memakai jubah yang sangat bagus, sangat mewah dan mahal harganya, adik-adik. Pria itu pergi di siang hari saat sedang panas-panasnya matahari, adik-adik. Ketika ia berada di sepanjang perjalanan, tiba-tiba adik-adik ada segerombolan perampok, adik-adik, yang datang menghampiri laki-laki itu. Wah, serem sekali adik-adik. Tidak tanggung-tanggung, ternyata perampok itu mengambil semua harta yang dibawa oleh laki-laki ini, adik-adik. Sehingga bajunya pun dibawa oleh perampok itu, sehingga laki-laki itu hanya memakai celana pendek. Dan yang lebih parah lagi, laki-laki itu berlumuran darah, adik-adik, di semua bagian tubuhnya. Wah, adik-adik bisa ngebayangin ya betapa kasihannya laki-laki itu setelah ia dirampok. Pada saat itu juga sedang terik-teriknya matahari, sehingga laki-laki itu terkena sinar matahari yang langsung mengenai tubuhnya dan bercampur dengan keringat. Pasti perih banget ya itu, adik-adik. Akhirnya laki-laki itu pun lemas, terkapar dan hampir pingsan di tengah jalan. Semua orang yang lewat di situ tidak ada yang mau membantu, tidak ada yang mau memperdulikan laki-laki itu. Akhirnya ada seorang imam yang datang dan mendekati laki-laki itu. Imam itu sempat terdiam, ia juga sempat berdiri dan melihat laki-laki yang terkapar itu. Namun dia tidak mau membantu. Seketika ia pergi begitu saja. Begitu juga datang orang Lewi yang lewat di depan laki-laki itu dan melihat keadaan di situ. Ia hanya seperti ini, adik-adik. Dan dia langsung melewati laki-laki itu yang membutuhkan pertolongan. Wah, bisa kebayang ya adik-adik bagaimana rasanya menjadi laki-laki itu. Sudah haus, badan semua sakit, semua harta diambil, pasti rasanya sangat sedih banget ya adik-adik. Tidak lama kemudian ada seorang Samaria lewat menaiki keledai di jalan itu. Orang Samaria pun langsung turun dan langsung mengangkat laki-laki itu ke atas keledainya, adik-adik. Wah, dia tanpa pikir panjang, dia langsung membantu laki-laki itu. Lalu mereka semua pergi ke sebuah rumah atau sebuah villa di dekat situ. Orang Samaria itu pun membantu seorang laki-laki ini dengan membalut lukanya, mengobati lukanya, memberikan makanan serta tempat peristirahatan sehingga laki-laki itu bisa pulih kembali, adik-adik. Wah, hebat sekali ya. Bahkan orang Samaria itu memberikan sejumlah uang kepada pemilik rumah dan berbicara kepada pemilik rumah seperti ini. Tolong rawat dan jaga dia sampai sembuh. Jika nanti kamu membutuhkan uang atau uangnya kurang,
Saya akan kembali ke sini dan memberikan uang kepada kamu. Wah, ada sekali ya adik-adik orang Samaria seperti itu. Orang Samaria yang benar-benar baik hati, tidak memperdulikan siapa laki-laki itu. Dia juga tidak memikirkan untung atau rugi jika membantu orang lain. Nah, sama apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, cintailah sesamamu seperti kamu mencintai dirimu sendiri. Jadi adik-adik, tugas adik-adik sekarang adalah menjadi Samaria kecil untuk sekitar adik-adik. Adik-adik harus mau menolong, adik-adik harus mau membantu tanpa memikirkan siapa dia, apa untung dan ruginya. Adik-adik harus mau membantu. Dan yang pasti adik-adik harus membantu dengan sepenuh hati ya. Jangan setengah-setengah adik-adik. Adik-adik membantu kakaknya misalnya, tapi adik-adik sambil marah-marah juga. Wah, itu tidak boleh ya adik-adik. Jadi tugas adik-adik adalah menjadi Samaria kecil di sekitar adik-adik. Yuk adik-adik, sekarang kita lanjut ke aktivitas ya. Nah adik-adik, sekarang yuk kita siapkan alat dan bahannya ya. Yang pertama kita butuh adalah 1 lembar kertas HVS. Lalu adik-adik juga membutuhkan beberapa warna dari kertas warna. Lalu ada lem, ada gunting juga. Adik-adik juga bisa memakai, ini adalah sumpit, atau alternatif lain adik-adik juga bisa memakai sedotan atau stik es krim. Lalu yang terakhir ini ada double tip atau solatip. Nah yang pertama, adik-adik membuat pola lingkaran seperti ini ya di kertas HVS. Jika sudah, yuk kita gunting bareng-bareng. Adik-adik pakai guntingnya pelan-pelan ya. Hati-hati kena tangan. Nah, jika sudah seperti ini, nah, yuk kasih lihat ke kakak ya, apakah punya adik-adik sudah seperti ini. Jika sudah, adik-adik juga membuat lingkaran yang lebih kecil di kertas warna. Nah, adik-adik kita membutuhkan banyak kertas warna ya di sini. Kakak akan membuat 5 lingkaran kecil. 5 lingkaran. Atau kalau misalnya lebih dari 5, adik-adik juga boleh ya. Kakak menjadikan satu seperti ini supaya lebih cepat, lebih efektif dan lebih efisien. Kita gunting bareng-bareng ya adik-adik. Nah, jika sudah seperti ini, nanti lingkaran adik-adik akan seperti ini. Wah, banyak ya. Jika sudah, kita akan membuat bunga adik-adik. Adik-adik bisa siapkan 1 kertas lingkaran besar seperti ini yang ada HVS-nya. Lalu adik-adik beri lem di sekeliling lingkaran ini. Yuk, kita lem bareng-bareng ya adik-adik. Di pinggir-pinggirnya aja ya, yang tengahnya tidak usah dilem. Seperti ini adik-adik. Hanya di bagian pinggir saja. Jika sudah seperti ini, adik-adik bisa menempelkan kertas warna-warni seperti ini ya adik-adik, putih dan putih. Nah, seperti ini dia. Lalu kakak mau ambil warna ungu. Kakak tempel seperti ini. Nah, lalu kakak juga mau ambil warna biru. Kakak tempel lagi seperti ini.
Nah, nanti udah mulai terlihat ya bunganya. Setelah itu kakak mau ambil warna orange. Kakak tempel lagi seperti ini. Nah, dan yang terakhir kakak mau ambil warna pink lagi adik-adik. Seperti ini. Nah, kita hari ini membuat bunga seperti ini ya adik-adik. Jika sudah menjadi bunga seperti tadi, adik-adik bisa menuliskan kata-kata di tengah ini ya. Kata-katanya adalah cintailah sesamamu seperti engkau mencintai dirimu sendiri. Jika sudah seperti ini, adik-adik bisa menempelkan sumpit, sedotan, atau stik es krim sebagai batang dari bunga ini. Kakak di sini menggunakan ini adalah double tip adik-adik. Adik-adik juga bisa menggunakan double tip atau solatip ya. Kita tempel seperti ini. Dadah, udah jadi adik-adik. Jika sudah, jangan lupa difoto dan dikirimkan ke kakak ya. Kakak tunggu hasil karya adik-adik. Hai adik-adik, yuk sebelum kita mengakhiri Bina Iman, kita berdiri lagi, kita nyanyi Yesus Pokok. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan itulah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kita caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Adik, Bina Iman online-nya sudah selesai. Sebelum mengakhiri Bina Iman online hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita nyanyi bareng-bareng. Satu jari kananku, satu jari kiriku, ku gabung jadi dua, ku buat jembatan. Dua jari kananku, dua jari kiriku, ku gabung jadi empat, ku buat kamera cekrek. Tiga jari kanan, tiga jari kiriku, ku gabung jadi enam, ku buat menara tinggi. Empat jari kananku, empat jari kiriku, ku gabung jadi delapan, ku buat kelinci lompat. Lima jari kananku, lima jari kiriku, ku gabung jadi 10, ku lipat lalu berdoa. Adik-adik ambil sikap doa yang baik ya. Tangannya dilipat, matanya dipejamkan. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Selamat siang Tuhan Yesus. Terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dari awal Bina Iman hari ini sampai selesai.
Sekarang kami akan mengakhiri Bina Iman ini. Berkatilah kami ya Tuhan, agar kami mengerti apa yang kakak-kakak Bia tadi sampaikan pada kami. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Demi nama Bapa, demi nama Putra, dan demi Roh Kudus. Amin, amin, amin. Adik-adik, sampai jumpa di minggu yang akan datang. Dadah!